semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi penilaian akhir semester genap tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan dan contohnya. Bilangan pecahan ini terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pecahan biasa itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi A per B sama dengan A lebih kecil daripada B. Contoh, 3/5, 4/8, dan 2/6. Kemudian pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi A per B sama dengan A lebih besar daripada B. Contohnya 8/5 sama dengan 1/3/5. Nah, ini menjadi pecahan campuran. Kemudian 20/8 pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran 24/8. Kemudian pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini bentuk lain dari pecahan dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5, 1,5, dan 3,25. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Gambar lingkaran. Yang pertama 1/2. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi dua bagian. Kemudian ada yang diarsir berwarna kuning. Nah, pembilangnya ini angka 1 merupakan bagian lingkaran yang diarsir berwarna kuning. Kemudian penyebutnya ini adalah jumlah dari dibaginya lingkaran. Jadi pembilangnya ini kan 1 yang di warna kuning. Kemudian penyebutnya ini adalah total dari yang dibagi jadi 2. Nah, sama halnya dengan 1/3, 1/4, dan 3/4. Kalau yang 1/4 ini yang diwarnai berwarna kuning hanya ada satu bagian dan 3 bagiannya tidak diwarnai. Sedangkan totalnya itu ada 4 bagian, jadi 1/4. Kemudian yang 3/4 ada 3 bagian yang diwarnai dan 1 yang tidak diwarnai. Jadi pembilangnya ini adalah jumlah dari yang diwarnai, jadi ada 3. Kemudian penyebutnya ini adalah total dari dibaginya lingkaran, 4. Nah, di sini ada penjumlahan pecahan, jadi 4/7 tambah 2/7. Jadi sama dengan 4 tambah 2/7. Jadi kalau penyebutnya sama per 7, jadi cukup dilanjutkan saja, jangan ditambahkan hanya atasnya, jadi 6/7. Terus ada penyebutnya yang tidak sama, jadi 3/4 tambah 2/5. Nah, jadi ini dikali silang dulu, jadi 3/5 per 4 kali 5 ditambah 2 kali 4 tambah 5 kali 4 supaya penyebutnya ini sama, jadi 20. Nah, jadi 15/20 tambah 8/20 hasilnya 23/20. Nah, berikutnya bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini contohnya 567,123. Jadi 505 ini ratusan, 60-nya ini puluhan, dan 7-nya satuan. Kemudian satu angka di belakang koma ini per 10, dua angka di belakang koma per 100, dan 3 angka di belakang koma ini per 1000. Kemudian langsung ke penghitungan bilangan desimal. Nah, ini ada 47,16 dikurangi 26,32. Kita mulai hitung dari belakang. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian 1 dikurang 3 nggak bisa, jadi kita pinjam ke depan. Jadi 7 dicoret, kemudian 1 ini jadi tambah 10. Jadi 11 kurang 3 hasilnya 8. Kemudian tadi karena 7 sudah dipinjam jadi sisa 6. Jadi 6 dikurang 6 hasilnya 0. Kemudian 4 dikurang 2 hasilnya sama dengan 2. Nah, berikutnya ada penghitungan campuran. 3/4 ditambah 0,3 dikurangi 24%. Jadi sama dengan 3/4 ditambah 3/10 karena 0,3 dan itu per 10. Kemudian dikurangi 24/100. Nah, persen ini kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, untuk memudahkan penghitungan, penyebutnya kita samaratakan menjadi 100. Jadi 75/100 ditambah 3/100 dikurangi 24/100. Jadi 75 ditambah 30 dikurangi 24/100 hasilnya 81/100. Nah, kemudian ada 1,56 ditambah 7/20 tambah 15%. Jadi 1,56 dikurangi 35/100 tambah 0,15. Untuk lebih mudahnya penghitungan ini
kita ubah menjadi desimal. Jadi 1,56 dikurangi 0,35 karena ada dua angka di belakang koma, jadi per 100. Kemudian 0,15. Jadi hasilnya itu 1,21 tambah 0,15, hasilnya 1,36. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan komen, budayakan komentar yang baik dan membangun. Sampai jumpa.